Ojek Pangkalan atau Opang asal Kabupaten Pandeglang Al-Amin Maksum menggugat pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Pandeglang senilai 100 miliar rupiah. Oleh warga, dibuat oleh warga punya hak ya, hak dasar negara hukum pasal 1 ayat 3. Top 3 pejabat di Banten yang suka omon-omon. Berani atau nekat, KDM jadi gubernur pertama di Indonesia yang paksa semua pejabatnya buka-bukaan soal uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Taufik Ahsan. Kali ini kita akan membahas soal Gubernur Banten Andra Soni yang digugat 100M oleh rakyatnya gara-gara jalan di Pandeglang rusak kemudian menyebabkan kecelakaan maut nih kawan-kawannya. Tetapi yang bikin menarik ini ketika Gubernur Banten Andra Soni benar-benar digugat 100 miliar, apakah ketika membayar 100 miliar tersebut menggunakan uang rakyat atau menggunakan uang sendiri nih kawan-kawan? Ya kan, posisinya gubernur itu, posisinya Andra Soni itu adalah sebagai gubernur, dan jalan rusak ini disebabkan karena Andra Soni lalai sebagai gubernur Banten gitu kan kawan-kawan. Nah ini yang bikin persoalan, apakah akan membayar pakai uang rakyat yaitu uang pajak atau uang pribadi nih kawan-kawan. Seandainya pakai uang rakyat, waduh kelalaian sendiri sebagai gubernur, kok dibayarnya pakai pajak rakyat sih, parah kan ya kan. Coba kita saksikan videonya satu persatu nih ya. Yang pertama adalah video dari wakil gubernurnya, ada dulu nih. oleh warga, Dibuat oleh warga punya hak ya, hak dasar negara hukum pasal 1 ayat 3. Testat atau rule of law, negara ini adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu berarti hukum sebagai panglima. Silakan boleh juga ke pengadilan, itu yang terbaik daripada melakukan anarkis, kerusakan dan lain sebagainya. Malah lebih bagus dan lebih beretika itu melalui jalur pengadilan. Dan kami nanti akan upaya yang dilakukan Pemprov sendiri Pak? Pemprov sendiri ini kan pembelajaran. Jadi pembelajaran sense of krisisnya harus tumbuh di antara aparatur yang ada. Jadi kalau ada di jalan jelek-jelek bisa cepat di take off, diperbaiki, direservasi, direparasi begitu ya. Supaya apa? Supaya pengguna jalan, rakyat masyarakat itu nyaman. Nyaman. Setelah ada kejadian baru, ya itu diantaranya. Tapi itu tadi kan ini kita lihat sahabat-sahabatnya, karena hujan pun terus turun kan, kita juga ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu harus digunakan, tapi intinya adalah pembelajaran. Dan kalau mau ada masyarakat yang mau gugat ya boleh, atau para akademisi, advokat juga boleh. Udah menyiapkan tim khusus Pak Wagub? Ya kami biro hukum, tugas biro hukum untuk menyiapkan pledoinya, untuk menyiapkan jawaban. Intinya pemerintah Provinsi Banten siap menghadapi siapapun yang menggugat kami ya di pemerintah Provinsi Banten. Nanti kami akan berikan jawaban-jawaban dan putusan, yaitu urusan ketua pengadilan, urusan ketua hakim majelis, karena mereka otonom, mereka yang akan menilai nanti apakah salah nggak pemerintah dan di mana salahnya, letaknya di mana, nanti ya itu sebagai perbaikan ke depan. Intinya di sini adalah pembelajaran buat pemerintah, pembelajaran bagi kota, provinsi maupun pusat untuk bagaimana memperhatikan masyarakat, terutama infrastruktur jalan. Jangan dipikir infrastruktur rusak itu tidak ada class action. Nah ini yang terjadi lah, class action yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Itu pembelajaran, dan mudah-mudahan nanti kita akan tata. Tapi kita akan berdasarkan budget anggaran. Setiap pembangunan money follow program. Jadi programnya ada, ininya ada, ya harus ada uangnya. Siap ya. Nah itu tanggapan wakil gubernur Banten soal
bahwa dirinya digugat sebanyak 100 miliar kasusnya di awal itu ya kawan-kawan. Ya inti dari tanggapan Wakil Gubernur Banten sih adalah beliau maksud saya terima-terima aja apabila digugat, dan ini adalah sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Ya semoga saja bukan hanya omon-omon. Kalau misalkan seandainya ini adalah pembelajaran, maka harus buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan cara mempercepat pembangunan jalan yang ada di Banten, supaya tidak terjadi lagi kejadian yang telah terjadi, apalagi sampai memakan korban itu ya. Nah itulah, semoga saja bisa mempercepat pembangunan di Banten ya. Nanti saya tampilkan di sini, ternyata di Banten pun masih banyak jalan-jalan yang masih rusak kan. Khususnya yang sangat viral disoroti itu di daerah Lebak ya, yaitu perbatasan antara Jawa Barat dan Banten. Wah, itu sangat jelas sekali perbedaannya itu. Seperti beda negara. Gitu ya kawan-kawan ya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan Gubernur Banten Andra Soni mengenai gugatan ini ya. Nah di sini dari Tribun Now, respon Gubernur Banten Andra Soni digugat tukang OJK 100 miliar. Segera gara-gara jalan rusak maut. Ini ada tulisannya. Gubernur Banten Andra Soni merespon gugatan yang dilayangkan seorang tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan nilai 100 miliar. Al-Amin Maksum menggugat Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, PURR Banten, dan Dishub Pandeglang sebesar 100 miliar ke PN Pandeglang buntut kecelakaan lalu lintas yang dialaminya pada 27 Januari 2026. Menanggapi gugatan tersebut, Andra Soni menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di PN Pandeglang. Nah, itu ya. Ya, semoga saja ya, nanti kita tunggu aja apakah Andra Soni ini apabila benar-benar digugat 100 miliar resmi, apakah menggunakan dana pribadi atau dana rakyat, yaitu dari anggaran-anggaran provinsi, ya kita lihat bagaimana perkembangannya ya, karena ini masih dalam proses gugatan. Coba kita lihat nih video gugatannya. Ojek pangkalan atau Opang asal Kabupaten Pandeglang Al-Amin Maksum menggugat pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Pandeglang senilai 100 miliar rupiah. Gugatan tersebut diajukan menyusul kecelakaan lalu lintas yang dialaminya akibat kondisi jalan rusak hingga menyebabkan dirinya luka berat dan penumpangnya meninggal dunia. Didampingi tim kuasa hukum, Al-Amin secara resmi mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Dalam gugatan itu, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tergugat, diantaranya Gubernur Banten, Kepala Dinas PUPR Banten, Bupati Pandeglang, Kepala Dinas Perhubungan Pandeglang, serta sopir ambulan sebagai turut tergugat. Kuasa hukum Al-Amin, Raden Elang Mulyana, menyebut nilai gugatan sebesar 100 miliar rupiah merupakan bentuk ganti rugi atas kerugian fisik dan material yang dialami korban. Namun jika gugatan dikabulkan, dana tersebut tidak akan digunakan secara pribadi. Menurut Elang, uang ganti rugi nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak serta membantu korban kecelakaan lain di wilayah Pandeglang. Gugatan ini disebut bukan semata soal menang atau kalah, melainkan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kelalaian pemerintah dalam menjaga keselamatan jalan. Nah ini digugat 100 miliar itu uangnya digunakan untuk apa? Nah uangnya itu digunakan untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Banten, khususnya Pandeglang, karena yang menggugat ini orang Pandeglang ya.
Nah ini Andra Sony ini harus bersyukurlah. Mengapa harus bersyukur? Karena ternyata warga Andra Sony itu sangat mulia sekali. Menggugat 100 miliar bukan untuk dirinya, tetapi untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di Banten, khususnya Pandeglang, dan juga untuk membantu korban-korban kecelakaan. Wah, ini mulia sekali Andra Sony, patut diapresiasi. Mungkin menggugat seperti ini mengapa? Karena ya mungkin ini ya namanya juga kemungkinan kan, dugaan, mungkin aja mengapa menggugat 100 miliar. Mungkin orang ini tahu bahwa kalau nunggu diperbaiki lama prosesnya. Karena lama prosesnya akhirnya memiliki potensi banyak nih yang kecelakaan. Bukan hanya orang ini aja, nanti ada orang-orang lain yang kecelakaan di tempat itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar tidak ada kecelakaan gara-gara jalan rusak lagi? Mungkin dia memiliki ide gugat gubernurnya 100 miliar. Kemudian uangnya digunakan untuk memperbaiki jalan yang ada di Banten. Wah, ini ide yang sangat cemerlang sekali nih kawan-kawan. Andra Sony patut mengapresiasi ya kan. Wah, kalau orang ini ada di mana? Ada di Jawa Barat. Wah, kayaknya langsung diundang sama Kang Deddy Mulyadi. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, ini soal jalan rusak mungkin ya. Top 3 pejabat di Banten yang suka Oh, omon-omon. pejabat omon-omon. Yang ketiga itu ada Wakil Bupati Pandeglang Andri Satu. Supriyadi. Tuh. Nah, kenapa dia suka omon-omon? Kenapa omon-omon? Dia sempat bilang pas kampanye. Menurut saya, jawaban itu hanya omon-omon doang, hanya teori doang. Untuk menuntaskan pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang bukan hanya omon-omon doang. Terima Kita tidak suka omon-omon, kita sukanya aksi nyata. Nah, itu dan realitanya itu tidak terlaksana. Dan itu selama 1 tahun aja belum bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, yang kedua itu ada Bupati Pandeglang. Bupati Pandeglang. Dewi Setiani. Nah, ini juga suka omong-omong nih. Dia suka mengklaim program-program Gubernur Banten, terus diklaim sama dia bahwa itu program dari Bupati Pandeglang. Nah, itu dia. Waduh, Yang pertama itu ada Dimyati Nata Kusuma. Wagub Banten. Pejabat publik yang omong-omong parah sih ya, semenjak dia menjabat sebagai Bupati Pandeglang sampai jadi Wakil Gubernur Banten itu juga suka omong-omong terus dia kan. Apalagi ada statement dia yang bilang kalau jalan rusak itu gara-gara hujan katanya. Itu sampah banget sih kalau menurut gua ya. Sampah banget dan setiap kali ini dia suka berkaca dengan Deddy Mulyadi gitu kan. Setiap Deddy Mulyadi menjalankan program kerja ini, dia mengikuti programnya. Itu maksudnya kayak apa sih gitu kan? Itu sih top 3 pejabat publik yang ada di Banten yang omong-omong parah. Versi gua. Nah ini 3 pejabat omon-omon yang ada di Banten versi orang ini kawan-kawan. Ya seandainya tidak setuju maka bantahlah versinya. Apalagi yang nomor 1 itu adalah Wakil Gubernur Banten. Waduh, jangan sampai maniak Wakil Gubernur Banten tahu. Pasti geram nih gara-gara Wakil Gubernur Banten Dimyati diposisikan nomor 1 pejabat omon-omon di Banten. Waduh, kita lanjut video selanjutnya nih. Anggaran 29 miliar akan dipergunakan untuk perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lebak tahun 2026. Sampai hari ini saya gak habis pikir dengan DPRD Kabupaten Lebak. Anggaran yang miliaran tersebut hanya digunakan untuk perjalanan dinas.
hanya digunakan untuk koordinasi, hanya digunakan untuk studi banding ke daerah lain. Padahal hal-hal mendasar di Kabupaten Lebak belum selesai. Apa contohnya? Pembangunan infrastruktur, contohnya jalan rusak. Kemudian masih banyaknya rumah tidak layak huni atau rutilahu di Kabupaten Lebak. Kenapa hari ini misalnya anggaran yang miliaran tersebut dibuat program untuk apa? Untuk langsung membantu masyarakat agar dampaknya terasa oleh masyarakat. Dan saya juga mempertanyakan kepada DPRD Kabupaten Lebak, apa urgensi dan manfaat dari perjalanan dinas tersebut? Ketika hari ini menghabiskan anggaran miliaran, kan harus ada bentuk pertanggungjawabannya, harus ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Lebak. Saya juga gak habis pikir dengan DPRD Kabupaten Lebak hari ini. Sampai hari ini, sudah hampir 1 tahun Bupati Kabupaten Lebak memimpin Kabupaten Lebak. Tapi saya belum pernah dengar tuh, ya DPRD Kabupaten Lebak ya mengkritisi bupati terkait kebijakan-kebijakannya. Tugas DPRD kan pengawasan dalam ilmu trias politika, melakukan pengawasan lembaga eksekutif. Padahal hari ini masyarakat banyak yang teriak di bawah, masyarakat banyak yang koar-koar di bawah. Contohnya misalnya pembangunan alun-alun Rangkas Bitung, atau misalnya masyarakat Huntara Lebak Gedong yang belum mendapatkan hunian tetap. Saya belum pernah dengar itu DPRD Kabupaten Lebak mengkritisi bupati, padahal di bawah masyarakat berteriak. Hari ini saya mempertanyakan, tugas DPRD Kabupaten Lebak itu apa? Kalau misalkan hari ini menjalankan pengawasan saja, tidak terasa dampaknya oleh masyarakat. Karena DPRD Kabupaten Lebak kan dipilihnya oleh masyarakat, dapatkan amanah dari masyarakat untuk mewakili masyarakat. Jadi saya mempertanyakan tuh, kenapa sampai hari ini, atau saya kurang update atau gimana? Saya belum pernah dengar DPRD Kabupaten Lebak anggotanya, baik itu ketuanya, mengkritisi bupati. Apakah karena satu partai atau gimana? Ya, makanya hari ini ya kita bertanyalah kepada DPRD Kabupaten Lebak, kenapa belum pernah mengkritisi, atau saya nggak tahu lah ya, belum pernah mengkritisi kebijakan-kebijakan bupati, atau memang kebijakannya sudah sempurna sehingga DPRD Kabupaten Lebak tidak melakukan kritisi, tidak melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Dan kita juga mempertanyakan terkait anggaran perjalanan dinas, apa dampaknya yang terasa langsung oleh masyarakat. Nah, itulah sedikit berita soal Gubernur Banten dan soal Banten ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita beralih, coba kita lihat sedikit berita soal Kang Deddy Mulyadi. Tentunya karena di sini banyak sekali yang nonton itu pengikut Kang Deddy Mulyadi. Karena saya lihat dari YouTube Studio, maka saya akan tampilkan nih video-video soal Kang Deddy Mulyadi satu persatu. Pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, 512 ya Bu ya. Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Boleh tepuk tangan lagi, boleh. Yeah. Berani atau nekat, KDM jadi gubernur pertama di Indonesia yang paksa semua pejabatnya buka-bukaan soal uang rakyat. Lewat aturan terbarunya, APBD hingga dana desa wajib diumumkan di TikTok, FB, dan IG. Rakyat harus tahu tiap rupiah pajak lari kemana. Ini bukan cuma angka, tapi soal harga diri rakyat. Adakah pemimpin seberani ini? Tulis pendapat kalian. Bapak Aing telepon saya, Pak Sandi saya akan tuntut. Tadi waktu bicara mengenai tol ya sama Kang Asep, saya melihat ini strategis sekali. Pengalaman saya dulu waktu membangun jalan tol Cipali, itu juga dulu sampai susah banget. Hampir 4 presiden baru nyambung tuh Cikopo ke Palimanan. Waktu dulu namanya masih Ci-nya itu Cikampek menuju Palimanan. Tiba-tiba sebelum peresmian, Bapak Aing telepon saya. Beliau adalah waktu itu Bupati Purwakarta. Pak Sandi saya akan tuntut. Saya akan tuntut Pak Sandi. Kenapa? Karena ini tol bukan mulanya di Cikampek, tapi di Cikopo. Dan Cikopo itu bukan bagian daripada Kerawang, tapi bagian dari Purwakarta. Nah, saya ternyata kaget karena besoknya ada di Kompas.
pernyataan beliau itu. Pak Bupati Purwakarta memarahi investor tol road, jalan tol. Rupanya itu memang strategi beliau hebat sekali gitu. Dan sampai sekarang kita ketahui beliau tuh di media tuh mengelolanya sangat hebat. Dan saya melihat kayaknya tol ini mesti kita gituin juga gitu. Mengajak kerjasama Bapak Aing, setuju gak? Nah, itulah sedikit berita soal Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Aing, Gubernur Jawa Barat ya kawan-kawan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Taufik Ahsan, kurang lebihnya mohon maaf. Pamit mengundurkan diri. Dan jangan lupa tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.